Para saudara terkasih, Beato Redemptus dan Dionysius merupakan orang kudus dan martir Gereja Katolik yang keduanya mengembuskan nafas terakhir di Indonesia, tepatnya di Aceh pada tanggal 27 November 1638. Beato Redemptus lahir pada tanggal 15 Maret 1598 di Portugal. Ia berasal dari sebuah keluarga tani yang miskin, namun saleh dan taat agama. Semenjak usia muda, ia masuk dinas ketentaraan Portugis dan ditugaskan ke India. Namun, pada tahun 1615, ia mengundurkan diri dari dinas ketentaraan karena ia ingin menjadi seorang biarawan. Dan kemudian, ia memilih bergabung dengan biara Karmel yang ada di India sebagai seorang bruder. Di biara inilah ia bertemu dengan seorang biarawan kudus yang dulunya adalah seorang pelaut dan juga seorang tentara yang bernama Dionysius. Pater Dionysius lahir pada tanggal 12 Desember 1600 di Prancis dan berkarya di tempat yang sama dengan Bruder Redemptus di India. Pater Dionysius mempunyai seorang ayah dokter dan nakoda kapal, sementara ibunya adalah seorang aristokrat Prancis yang cukup terkenal. Semenjak usia 12 tahun, Dionysius sendiri sudah mengikuti ayahnya mengarungi lautan, dan tak mengherankan ketika berusia 19 tahun, ia sudah menjadi seorang pelaut yang ulung dan sekaligus bekerja pada Angkatan Laut Portugis yang bertugas di India. Namun, ia senantiasa tidak puas dengan pekerjaannya itu. Ada keresahan yang senantiasa mengusik hatinya. Ia selalu merenungkan dan mencari arti hidup yang lebih mendalam. Ketika itu, ia sudah berusia 35 tahun. Ia memilih untuk hidup membiara dan masuk ke biara Karmel yang ada di India. Dan di sanalah ia berjumpa dengan Bruder Redemptus. Sekalipun ia sudah menjalani hidup membiara, namun ia masih beberapa kali menyumbangkan keahliannya kepada pemerintah, misalnya menggambar peta perjalanan. Dikisahkan bahwa pada tahun 1638, wakil Raja Portugis yang berada di Goa, India, bermaksud mengirim misi diplomatik ke Aceh dengan salah seorang sultan yang baru saja berganti dari Sultan Iskandar Muda ke Sultan Iskandar Thani. Sebagai seorang bekas tentara dan pelaut ulung, Pater Dionysius ditunjuk sebagai juru bahasa dan pemandu perjalanan ke Indonesia, tepatnya di Aceh. Dan ia ditemani oleh Bruder Redemptus dengan izin atasannya bersama dengan rombongan misi diplomatik Portugis. Pater Dionysius dan Bruder Redemptus beserta rombongan berlabuh di Ole-Ole yang kini dikenal Kutaraja, Aceh. Di sana mereka disambut dengan ramah, tetapi keramahan orang Aceh ternyata hanyalah tipu muslihat belaka. Orang-orang Belanda yang ada di Indonesia pada saat itu telah berhasil menghasut Sultan Iskandar Thani dengan menyebarkan isu bahwa bangsa Portugis datang hanya untuk menyebarkan agama Katolik di wilayah Aceh. Karena itu, semua anggota misi ini ditangkap, dipenjarakan, dan disiksa agar menyangkal imannya. Selama sebulan, mereka meringkuk di dalam penjara dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Beberapa orang dari antara mereka meninggalkan imannya untuk membeli kebebasan mereka. Dionysius dan Redemptus terus meneguhkan iman saudara-saudaranya dan memberi mereka hiburan. Akhirnya, tentara Sultan mengumumkan bahwa mereka dihukum mati bukan karena berkebangsaan Portugis, melainkan karena mereka adalah pemeluk agama Katolik. Maklumat Sultan ini diterjemahkan oleh Pater Dionysius kepada teman-temannya.
Sebelum menyerahkan nyawa ke tangan para algojo, mereka semua berdoa, dan Pater Dionysius mengambil salib dan memperlihatkan kepada teman-temannya, supaya jangan mundur dan menyangkal iman mereka, melainkan bersedia mengorbankan nyawa demi Kristus yang tersalib, dan yang telah menebus dosa dunia, dosa mereka. Dionysius memohon ampun kepada Tuhan dan memberikan absolusi terakhir kepada mereka satu persatu. Dan kemudian tentara sultan menyeret Dionysius dan dimulailah pembantaian massal. Setelah teman-temannya dibunuh satu demi satu, Pater Dionysius masih bersaksi tentang Kristus dengan penuh semangat. Khotbahnya itu justru semakin menambah kebencian rakyat Aceh terhadapnya. Algojo-algojo semakin beringas untuk segera memenggal kepalanya. Namun, setiap mereka melangkah, kaki mereka terhenti di hadapan Dionysius. Maka, dengan sekuat tenaga mereka menghunuskan tombak, akan tetapi seolah-olah ada kekuatan yang menahan, sehingga tidak ada yang berani. Kemudian, kepala algojo mengirim utusan kepada sultan agar menambah bala bantuan. Dionysius lalu berdoa kepada Tuhan agar niatnya menjadi martir dikabulkan, dan permintaannya itu dikabulkan oleh Tuhan. Seorang algojo mengangkat gada dan mengayunkan dengan keras ke kepala Dionysius, yang memisahkan kepalanya dari tubuhnya. Temannya, Bruder Redemptus, wafat dengan cara yang hampir sama. Ia ditembak dengan panah, lalu lehernya digorok. Akhirnya, keduanya wafat di Aceh, Indonesia pada tanggal 27 November 1638. Mereka wafat sebagai martir Kristus. Pater Dionysius dibeatifikasi bersama dengan Bruder Redemptus pada tanggal 10 Juni 1900 oleh Paus Leo ke-13. Keduanya sering disebut sebagai martir Indonesia, dan keduanya juga dijadikan sebagai pelindung Keuskupan Agung Medan. Semoga keteguhan iman dan semangat mereka juga menginspirasi kita.